Ya karena Kak Grace-nya malu-malu, jawabnya gimana kalau di saluran telepon udah tersambung dengan Apa nih? calon suaminya Kak Grace? Bohong mana mau, bohong mana mau. Enggak lah. Biasa aja ya. Biasa. Halo, siapa nih? Gue jadi gagap nih. Panik guys. Enggak. Tapi emang yang mana Mas? Dari tahu? Nggak tahu, saya nggak tahu. Iya, Nggak tahu saya. Iya, kita kan nebak-nebak. Oh, iya, nebak-nebak. Mungkin udah ada, Mungkin belum kan. Ya, Tapi ternyata melihat kepanikannya mungkin udah ada ya, Nom udah ya. ada. Kita lihat di jari ada, oh nggak Oh, nggak. dipakai. Apa tuh? Apa tuh? Ya, ini loh grip atau ini loh. Iya, kalau iya. bukan. Aduh iya. Kak, tapi kalau ini karena Derry udah nembak tadi pernikahan gitu. Emang lo kalau menang arti pernikahan menurut lo tuh apa sih pandangan? Wah gila. Ini gue udah dia. Berat. Mbak gini, Pertanyaannya. semestinya gue harus tanya ke lu, kawin yang udah menikah. Ya nggak, pandangan lo gitu loh. Kalau nikah tuh kayak gimana sih sebenarnya gitu? Apa tanggung jawab lah atau apa yang Jadi kalau aku memandang pernikahan itu bukan tujuan dari akhir dari kehidupan sih sebenarnya, tapi menurut aku tuh bukan ke siapa yang atau kayak apa ya, kayak waktu aku menikah aku jadi kan sekarang aku kan ada dalam berkarir sebagai perempuan wanita yang ada dalam karir bulu tangkis yang memang membutuhkan banyak pengabdian, bukan hanya pengabdian tapi cita-cita kerja keras. Kayaknya mimpi itu ada di sini kayak gitu, dan kayak kesannya tuh tidak memikirkan kehidupan lain selain karir. Nah, dengan berjalannya waktu sampai aku udah umur makin bertambah umur, kan otomatis ada hal-hal yang berubah dalam secara pemikiran, tindakan, mungkin mimpi, ada seasonnya dalam setiap kehidupan, ada musim. Nah, sekarang kayak musimnya tuh udah lagi mau berubah, secara pemikiran tuh udah berubah untuk menuju ke ingin menikah gitu loh. Tapi menikah itu menurut saya bukan karena udah mapan lah, udah settle lah hidupnya, bukan seperti itu juga. Tapi sebenarnya itu lebih kepada siapa yang kita mau nikahkan gitu, kepada orangnya, kepada karakternya. Jadi aku lebih cenderung memilih itu bukan pilih dia karena dia punya ini A, B, C, tapi lebih ke karakter si orang yang akan tinggal bersama-sama untuk for the rest of my life itu bagaimana ya. Itu dari fondasi-fondasi itu yang selama ini yang aku cari, dan ya kebetulan juga, bukan kebetulan tapi memang memang pas banget Tuhan menyediakan orang yang sependapat, sepemikiran dengan aku. Kayak gitu. Jadi balik lagi ya, sewaktu pernikahan itu jadi di dua orang yang benar-benar punya pemikiran dan visi dan misi yang sama. Bukan tujuan kita menikah, tapi tujuan bagaimana pernikahan itu bisa jadi berkat buat banyak orang. Karena sewaktu kita menikah kita kan dilihat juga, tapi kita bisa jadi berkat buat banyak orang, otomatis kita juga harus benar-benar bonding sama satu sama lain juga. Makanya di situ ada cinta, ada perasaan, ada kasih sayang di dalam situ. Nah, kalau aku bisa mengibaratkan itu seperti, kan aku belajar banyak dari Ganda Putri juga, karena kan Ganda Putri dua orang kayak main tuh udah kayak Women's Double tuh kayak orang bukan main hati, kayak orang menikah juga. Maksudnya secara relationship Harus karena ngeblend gitu harus ya. ngeblend banget. Jadi kita nggak bisa yang satu ke sana, yang satu ke sini, nggak bisa. Walaupun di kehidupan luar pun kita harus punya satu visi bahwa kita datang, kita latihan
Kita mau tujuannya apa? Kita mau untuk jadi yaitu mimpi kita menjadi juara. Kayak gitu, mimpi ya sekali lagi. Tapi juara juga belum tentu. Kita udah latihan keras juga belum, berarti kan itu kan sebuah proses. Juara itu kan bonus sebenarnya. Begitu juga dengan pernikahan. Pernikahan itu bukan sebuah tujuan akhir kayak gitu. Jadi itu pernikahan itu adalah menurut saya lebih kepada keputusan. Sebenarnya dulu orang dimana kita saling cocok satu sama lain walaupun banyak perbedaan, tetapi yang punya visi dan misi dan ada rasa cinta dan rasa sayang di situ yang kita mau bangun, sehingga itu bisa jadi bisa enjoy lah dalam pernikahan gitu. Sepertinya ya, karena saya belum menikah. Saya harus tanya sama orang-orang yang di sudah sebelah menikah, sini. ya betul. Yang baju biru dan yang sana di belakang kamera. Yang baju merah dan putih garis-garis. Apa pernikahan Seperti apa itu? pernikahan itu? Kayak gitu. Tapi Kak, kalau lo bayangin gitu masalah pernikahan sebagai atlet bulu tangkis, kedepannya tuh lo udah ada rencana belum? Apakah lo akan menjadi gini deh, kalau kita bandingin gitu, apa seperti Jisusi yang dia bisnismen, aktif, tetap berkarir di bulu tangkis, berkeluarga tetap, atau seperti teman kita yang baru aja menikah dan punya anak, si Debbie, ya, memutuskan menjadi ibu rumah tangga total, nggak pakai nanny, semua ngurus ini. Kalau kalian sendiri ada bayangan belum? Pertanyaan menarik nih dari Naf, karena di beberapa kesempatan saya sudah melihat wawancara itu, pertanyaan itu. Gitu. Iya, tapi KG belum gamblang. Maksudnya belum terlalu pengen ya, kapan ya? membuka itu semua ya. Kita lihat nih di Badminton Imajinasi. TV, di Badminton TV Masa dia ya? akan Masa tanya, kau iya pernah betul, nanya ya? betul. Pernah nanya? Iya, beberapa kali pernah ditanya, adalah nanti aja katanya gitu. Gitu. Kita lihat ya, kita lihat. Enggak, di sini harus dijawab sekarang. Harus dijawab sekarang. Oh gitu ya. Ya, mungkin kalau gini, saya dilahirkan sebagai seorang perempuan dan wanita yang berkarir di bidangnya atlet bulu tangkis, yang notabene-nya kita harus kerja keras jadi perempuan yang strong. Bener gak? Oh iya, iya, betul. Betul kan? Jadi otomatis kita sebenarnya semua atlet perempuan Indonesia atau perempuan di dunia itu, mereka menurut saya adalah menurut pandangan saya mereka adalah maksudnya manusia yang sangat saya harus apresiasi karena nggak gampang. Ya. Mereka punya cita-cita, tapi balik lagi mereka punya keinginan juga untuk menjadi seorang berkeluarga, menjadi ibu rumah tangga, dan itu memang nggak mudah. Di satu sini kadang pernah aku kayak gini, pernah dalam ini, gue mau main bulu tangkis terus kayak gini terus, atau maksudnya masa kayak gini, nggak mungkin gue nggak sampai umur 40 gitu kan, masa gue mau main bulu tangkis nggak mungkin juga kan. Nah jadi ada sisipan yang kayak memang harus cita-cita tuh di tengah-tengah tuh harus memang diseimbangi. Lu bercita-cita boleh gitu loh, bercita-cita setinggi lagi sebagai seorang perempuan, lu berkarya banget itu sangat boleh, lu sampai umur 60 lah lu bisa jadi wanita kayak Ibu Kartini gitu kan. Itu sangat boleh. Tapi waktu kita mau jadi, kita kan udah kodratnya nih, ibaratnya udah kodratnya nih. Ada batasannya sehingga mulai dari situ aku mulai berpikir bahwa dan memang berkeinginan dan bermimpi gitu, bahwa waktu aku juga mau untuk berkeluarga karena gimana ya, sebagai seorang wanita tuh justru kita dilihat kuat tuh sewaktu kita bisa menghandle menghandle begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita. Waktu kita bisa berkarya buat banyak orang, waktu kita masih bisa menjaga waktu kita berkeluarga, kita berkarya untuk kita berkeluarga satu sama lain. Dan saya merasa, dan salah satu contoh yang baik yang saya bisa lihat sekarang ini memang dari dulu emang Jisusi. Jadi waktu umur 21 ya waktu itu umur 21, waktu dia jadi tim manager, ngelihat gitu betapa betapa kali kayak jadi ada pemikiran, gila hebat banget ya dia udah juara, dia berkarya, dia udah berhasil dengan kehidupannya,
di dalam prestasinya. Tetapi sewaktu dia memutuskan untuk dia berhenti dan dia berkeluarga, mementingkan keluarganya untuk ngurusin anak dan ngurusin suaminya, itu adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Jadi itu yang membuat saya berimajinasi. Jadi ada gambaran bagaimana tentang seorang perempuan yang berkarya, tapi dia punya hati yang tetap mau untuk berkarya, buat berkorban untuk keluarganya juga, untuk kehidupan yang dia sudah pilih. Dia kan mau menikah, dan pada akhirnya itu menurut saya jadi suatu, makanya sampai sekarang pun aku masih idola banget sama Jisusi dari dulu sampai sekarang, karena bagaimana kasih set the very great example untuk kita semua, termasuk saya. Jadi pada akhirnya yang saya jalani sekarang itu adalah, mungkin saya nggak tahu adik-adik saya bisa lihat atau tidak, gitu, atau semua orang bisa lihat. Tapi saya yakin kalau kita tulus memang mau untuk kasih yang contoh yang bagus buat generasi selanjutnya, itu mereka akan jadi saya waktu dulu. Waktu saya umur 21-20 tahun, saya ngelihat gitu. Jadi pada akhirnya mereka kan punya gambaran, punya keinginan, cita-cita bagaimana seorang wanita lo berkarya terus, tapi lo juga punya sisi yang keibuannya gitu, hati yang benar-benar mau berkorban juga untuk keluarga. Karena waktu kita masuk pernikahan, keluarga udah jadi nomor satu, udah bukan itu jadi prioritas utama dalam seorang kehidupan seorang perempuan. Nah itu badminton fans ya, berarti jawaban dari Kak Grace. Nanti setelah nggak di badminton ya mungkin keluarga akan jadi prioritas, tapi tidak menutup kemungkinan untuk berkarya, tetap berkarya. Iya betul, dan ini sebenarnya kenapa nggak jawabnya Mas Dery dari dulu, karena waktu dulu belum ada jawaban yang sangat firm, yang sangat kuat gitu loh. Karena masih yang kayak gue nggak mau mengeluarkan suatu statement yang gue udah pikirin sih, tapi yang belum, yang benar-benar kuat. Jadi yakin untuk itu, terutama di dalam kehidupan pribadi aku. Jadi itu yang jadi ya itu yang Mas Dery masih penasaran, mungkin terjawab selama ini karena udah 70%, 75% udah firm lah. Itu ya badminton fans tuh lagi nih dari Kak Grace nih di Badminton TV nih, nggak ada di tempat lain, nggak ada nih. Biasa. Oke, tadi ngomongin tantangan nih Kak, kita tinggalkan ya obrolan tentang pernikahan dan masa depan itu. Kita ngomongin ini hobi Kak. Kak Grace ini dikenal dengan atlet yang multi talenta, serba bisa katanya, main musik bisa, diving bisa, terus fotografi jago ya kan, jet ski kemarin juga baru nyobain katanya. Memang sosok juga bisa loh. Masak masak belum ada dapurnya. Masak gue liat di Instastory. Mungkin nanti ya ada bisa manasin, baik di mapan, kasih baik proyek. Nyalain kompor bisa ya. Itu bakat selanjutnya lah nanti. Yang perlu diperdalam. Kak Grace melihat sosok memang yang suka tantangan atau seperti apa sih sebenarnya? Sebenarnya gini, aku orangnya dari kecil itu, dari aku umur 4 tahun lah kalau dibilang, dari kecil lah, dari balita berarti ya. Suka yang namanya, memang udah suka nature. Satu suka diving, suka ngeliat foto, memang suka hal-hal tuh yang berbau something yang art, sesuatu yang kayak nyeni, kayak gitu. Bukan yang matematika ya, bukan yang bisa itu gitu. Kayaknya itu bukan ilmu eksak ya, bukan ilmu itu ya. Tapi yang sesuatu hal yang bisa, misalnya kayak gambar, dulu gambar Tweety, gambar Doraemon gitu waktu kecil. Maksudnya gambarnya udah lumayan bagus ya, kayak gitulah. Seninya memang ada kayak gitu. Terus ditambah mungkin keluarga juga suka musik. Gitu, di semua itu terus ditambah kakak juga suka fotografi, kakak aku yang gede gitu, jadi suka penasaran dengan hal semua itu. Tetapi kan waktu kecil tuh lebih pengennya jadi pemain bulu tangkis, dari umur 5 juga udah jadi ada bulu tangkis gitu. Datang ke Jakarta juga main bulu tangkis memang lebih seneng daripada hal-hal yang itu sih. Hobinya lebih seneng main bulu tangkis dibanding hal-hal yang itu, tapi bukan berarti saya tidak senang itu. Nah setelah berjalan
berjalan waktu gitu kan. Nah kita kan dari kecil cuman hidupnya adalah olahraga aja, main bulu tangkis aja setiap hari. Nah pengen banget itu memperdalam. Ini kan hobi ya, kan waktu udah capek main apa yang gue bisa supaya untuk bisa enjoy, untuk bisa menikmati apa yang lo lagi jalanin sekarang. Sekali lagi ya prioritas bulu tangkis tuh kalau sekarang aku bisa lebih kayak gambaran dewasanya bisa lebih. Aku pemainku, profesiku adalah prioritasku nomor 1 adalah bulu tangkis. Tapi untuk mengimbangi semuanya itu dengan apa? Dengan punya hobi, kesenangan kita sehingga kita nggak bosen dengan hal yang sehingga itu kita. Nah itu adalah namanya bukan self control tapi lebih ke self building yang membangun supaya gimana caranya supaya kita nggak bosen dengan diri kita sendiri. Saya nggak bisa supaya kita nggak bisa bosen waktu gini. Waktu kita lagi merasa bosen itu berarti kita sedang bosen dengan diri kita sendiri, bukan bosen dengan situasi. Bener nggak? Bener nggak ya? Ya. Aku selalu belajar, iya ya ngapain kalau gue bosen tuh gue lagi bosen dengan situasi. Selama ini orang-orang selalu, mungkin kebanyakan orang adalah bosen dengan diri gue sendiri. Aduh gue nggak bisa ini, nggak bisa apa. Gue tuh sebenarnya bakatnya B aja dari hal semuanya itu, cuman pengen belajar. Gue pengen belajar main musik dari kecil, emang punya, terus pengen belajar fotografi, pengen udah gedean dikit pengen diving, pengen main ini main itu, pengen belajar bahasa sampai ini tuh biasa ya. Gue sampai bilang Tuhan, gue berdoa, ini gue bawa dalam doa, Tuhan gue pengen bisa bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea, gue bawa dalam doa. Kata saking pengen bisanya gitu loh, pasti kan rada susah karena itu kan harus membutuhkan waktu untuk belajar semua itu, karena kan apalagi gue tinggal di sini, gue nggak bisa tinggal di asrama yang nggak bisa kemana-mana. Dulu kan belum ada zaman online yang sekarang tinggal ini, dulu harus pergi kan rada susah gitu loh. Nah tinggal di Indonesia, lihat-lihat teman-teman yang lain, mereka pada sekolah ke luar negeri misalnya gitu, aduh seneng ya tinggal di sini, kayaknya bisa belajar ini belajar itu, kayaknya ada experience yang something. Jadi tapi waktu gue berpikir gue tinggal selama 17 tahun di sini, bukan berarti gue nggak bisa terkungkung dengan hal yang itu lagi. Justru untuk membangun kenapa rahasia dari kenapa aku bisa mengenjoy, bisa bermain bulu tangkis panjang, itu adalah rahasianya ini sebenarnya. Lo bisa mengimbangi dengan hal-hal bisa mengenjoy dengan kehidupan. Jadi nggak ada jenuh yang berlebihan. Jadi misalnya kan juga banyak orang kebanyakan foto makanya jalan-jalan mulu sih lo gini-gini. Misalnya ini kan ngerti ya maksudnya ya. Tapi itu ya udah dibiarin aja, karena ini justru ini supaya kita refresh our mind untuk supaya kita bisa mendukung waktu kita perform di bulu tangkis. Jadi itu yang membuat jadi lebih lama main bulu tangkis, nggak bosen-bosen. Gue sumpah gue nggak bosen-bosen main bulu tangkis. Kalau gue bisa maksudnya dikasih badan sampai kuat dan tidak ada batasan, mungkin gue mau. Tapi kan setiap orang, gue mau melanjutkan main bulu tangkis, tapi kan setiap orang punya batasan. Jadi itu sih rahasia sebenarnya. Jadi banyak hobi itu bukan berarti nggak fokus di bulu tangkis ya. Iya, kalau nggak bisa lagi gitu ya. Justru karena itu mendukung. Karena itu mendukung tuh ternyata ya. Iya, jadi pilih aja salah satu apa yang jadi hobi kalian, kesenangan kalian. Kalau kalian udah bisa ini ya belajar yang ini, kalau pengen yang ini belajar aja, karena itu tinggal. Intinya jangan lelah belajar guys. Iya betul. Luar biasa intinya. Nggak bosan, jangan bosan sama diri sendiri, bener ya. Hobinya ya main musik, fotografi oke lah. Diving, jet ski kan itu termasuk yang ekstrim ya kan. Termasuk yang penuh resiko gitu. Iya, penuh resiko. Sebenarnya kalau misalnya ditanya, Kak Grace tuh punya ketakutan nggak sih? Apa ketakutan? Gue dulu bungee jumping. Kalau bungee jumping udah nyobain semuanya kan. Bungee jumping loh guys. Udah nyobain dong. Udah nyoba di mana aja bungee jumping? Australia, Bali, Makau gue belum tuh. Makau Gue pengen banget, itu the highest. Makau yang di gedung ya? Iya, pengen banget. Pengen banget. Udah beberapa tempat sih gue lupa, tapi itu karena udah lama ya. Itu bungee jumping aja berani. Ketakutannya ada nggak? Apa pengen semua, apapun di challenge mau? Maksudnya takutan apa ya? Trauma atau apa nih? Ya apapun, maksudnya segala sesuatu yang kayak misalnya orang gue takut ketinggian nih kan, kalau Kak Grace udah enggak kan berarti. Iya. Takut apa ya? Jelek, pakai make up, skincare, nggak ada. Apa gitu? Takut ditinggal kamu. Hey, oke.
Itu jawabannya ya. Ketakutan terbesar Gracia Poli adalah ditinggalin kamu. Ketakutan terbesar adalah suatu gue gak bisa enjoy sama diri gue sendiri. Iya bener, gue kesel, suka sebel. Gue takut kalau misalnya Gak bisa jadi diri sendiri. Iya, gak bisa jadi diri sendiri. Enak gitu jadi orang yang bebas dalam arti bisa jadi diri sendiri. Oke. Kita lompat ke tema yang lain, Kak. Sebagai atlet nih, atlet khususnya bulu tangkis itu kan ini ya, orang tahu lah prize money-nya besar, terus ya. Ada kontrak, terus Sekarang sekarang. Nah, progresnya itu ada, dan ada juga nanti mungkin iklan lah, apa segala macam, brand ambassador ini itu. Kalau kalian sendiri gitu, sepanjang 17 tahun berkarir sebagai atlet pelatnas nih ya, boleh dong dikasih tahu kita nih, kapan sih Kak momen lu mendapatkan penghasilan tertinggi itu saat apa? Waduh. Iya. Biar Tahu deh. termotivasi. Aduh, tunggu. Tahu. Kalau itu rada bingung, Mbak. Oh, gitu. Maksudnya kalau dapat penghargaan, maksudnya prize money tertinggi atau bukan prize money tertinggi. Jadi penghasilan lo dalam setahun itu tinggi. Duh, Paling tinggi. gue gak calculate. Itu bukan gue gak banyak ya. Enggak, gue gak calculate. Nah, gitu. Atau misal momen habis lo menang Asian Game atau pas apa lo ngerasa langsung wah berubah gitu semuanya. Ada nggak yang lo Kalau masalah ini memang gue nggak terlalu begitu kalkulasi tentang masalah ini sih, jujur karena tujuan gue adalah berprestasi. Jadi itu yang gue pikirin. Jadi kalau yang ini ada manajemennya sendiri gitu. Jadi ya walaupun gue manage sendiri juga, ada juga yang bantuin, tapi nggak yang gue nggak notice gitu ya? mana yang paling, ya jujur ini balik lagi ke pribadi orang, nggak tahu ya kalau orang lain, kalau atlet lain dia ngitung ya, tapi kalau jujur kalau gue memang gue nggak ngitung, Mbak, nggak ngitung gitu iya. Tapi cukup besar nggak sih menurut lo, dan worth it nggak sih orang tuh akhirnya jadi atlet gitu, gede lo dapetnya gitu menurut lo, Kak? Ya karena kan sekarang banyak nih, maksudnya dulu sempat dengar selentingan-selentingan, oh ngapain sih anak lu jadi atlet, capek, nggak punya dia gitu, cedera lagi, iya, resikonya tuh lebih besar daripada. Gue ada di zaman itu. Oke. Bagaimana Nah itu kalau bisa dijabarkan? sekarang, ya. Jadi sebenarnya ini hal yang gue pengen sampaikan juga buat senior gue yang dulu, itu gue sangat berterima kasih dan apresiasi karena dengan adanya mereka, ini adanya kita sekarang. Gitu. Dengan adanya gue dulu tahun 2005, misalnya gue baru karir, ini adanya atlet-atlet sekarang menerima sekarang prize money sekarang, apa yang, karena semakin lama semakin bisa, kayak gitu. Dan kalau mau dibilang semakin populer, kalau mau dibilang yang mungkin yang kalau gue bisa gambarin ya, kalau secara spesifik gue nggak bisa bilang, cuman kalau secara prestasi misalnya kayak kita juara, ya waktu gue pernah juara Asian Games, itu dapatnya memang dari mana-mana gitu. Dapatnya itu kan diapresiasi nggak dari Asian Games ya, tapi dari sponsor, dari negara, dari itu tuh banyaknya gara-gara dari situ. Kalau prize money yang seperti dan itu kan cuma 4 tahun sekali gitu, dapat 1 kali event aja gitu, 1 kali blok langsung. Tapi kan kalau yang kayak prize money yang Indonesia Open itu kan setiap bulan juga udah ada. Nah itu yang kadang-kadang nggak bisa dihitung, Mbak. Kadang-kadang gue juga, karena gue nggak mikirin sampai sejauh itu sih, kayak gitu. Jadi kalau lu bilang setahun, gue bingung jawabnya. Kalau setahun ya nggak bisa. Gue percuma kalau blok dapat ya mungkin kayak Olimpik itu, yang Asian Games itu yang benar-benar tahun kapan gitu, nggak ingat juga ya. Kalau waktu gue pernah merasakan, puji Tuhan pernah dirasain, ya itu tahun 2014 kan. Iya, pas Asian Games itu kan. Jadi semua tuh kayak berlomba-lomba mau ngasih hadiah gitu loh. Wow, kayak gini tuh rasanya jadi juara. Jadi gitu, jadi termotivasi juga. Iya. Tapi gimana cara mengelola keuangan, Kak? Biar apa? Ya kita tahu lah ya, maksudnya beberapa atlet yang dulu akhirnya hidupnya tidak terlalu beruntung lah. Karena memang katanya waktu jayanya tidak mengelola keuangannya dengan baik. Kalau dari Kak Grace sih itu yang seperti apa? Yang aku melihat, saya gini, pandangan ini mungkin sebagian orang bisa setuju dan tidak. Tapi kalau pandangan saya itu adalah
sewaktu kita lagi saat ini nih, kayak seperti saya bilang tadi, kan uang itu inflasinya akan turun terus. Gitu. Waktu saya bilang tadi $3.000 bila bisa beli rumah di tahun 80, mereka udah bisa menikmati semua hasil mereka dan mereka punya aset. Kalian kita beli tanah tahun $3.000 sekarang udah jadi berapa di tahun ini? Mereka udah punya aset itu. Nah sekarang juga kita harus berpikiran seperti itu. Jadi sewaktu kita punya uang, sewaktu kita masih dalam masa yang prestasinya bagus, kan ini kan nggak selamanya. Kita beliin hal-hal yang bisa aset itu bisa bertumbuh, sehingga sewaktu kita nanti kita sudah pensiun itu kita nggak kekurangan apapun gitu loh, nggak, maksudnya masih punya ada sesuatu yang ada investasi yang kita pegang. Nah terus waktu kita udah umur, contohnya sekarang saya ada di dalam umur 30-an ya. Nah waktu saya umur 50, anak-anak yang zaman sekarang udah punya, mungkin sekarang kita lihat saya, kita belak-belakan udah berapa, 1M ya kan, sekali juara 800-ratusan juta lah sekali juara, bener gak? Betul. Sekarang banyak banget. Kita lihat 20 tahun lagi. Dulu aku tahun 2005 juara tuh 50 juta. Gedenya udah gede banget ya. 90 juta, bener. Ya. Gedenya gede banget dulu. Sekarang berapa kali lipat naiknya? Betul. Nah kalau kita mau compare itu, wah dulu nggak bisa, karena inflasi itu selalu naik. Inflasi ke uang itu selalu naik. Jadi tapi tanah dan rumah dulu nggak semahal sekarang. Iya. Itulah makanya kita harus pintar-pintar investasi. Pinter-pinter yang sekarang, maksudnya prestasi saya berharap, maksudnya karena saya ada di 2 generasi, banyak banyak bukan 2 ya Kak, banyak ya. Karena mungkin saya ada di beberapa generasi. Jadi lagi sekarang kita bisa simpan, kita simpan untuk membelikan sesuatu hal yang invest dulu, nilainya akan bertambah. Habis itu kita mau have fun 10% dari keuangan yang kita terima atau 20% dari itu kita mau have fun, silakan. Betul. Itu wajar karena kita udah berjuang keras. Betul. Kita mau beli ini, beli itu. Betul. That's okay, that's alright. Tapi jangan lupa nabung dan investasi ya. Jangan lupa, itu yang penting. Oke, mau beli ini, beli itu. Kage, bocorin dong, apa barang termahal yang pernah lo beli gitu dari penghasilan bulu tangkis? Kok mahal banget deh gitu. Rumah, tanah ya. Kan barang termahal. Iya. Bener juga sih. Maksud lo pas kasih pinjam apa deh barang tanah? Gak ada, gue random aja, gue pengen tahu apaan. Jadi rumah lah ya itu. Gue kira-kira berapa M? Lo kok ditanya harganya? mungkin investasi sih, gue lebih ke investor yang gue beli sesuatu saham yang. Oh, lo main saham? Saham tuh gini mbak, saham tuh bukan saham yang bukan ini saham perusahaan seperti kan. Oh iya. Hey, no, stop, ini nggak boleh diceritakan. Investnya apa aja Kak? Nggak mbak, ini gue sumpah, mana nggak ada yang tahu kan, maksudnya gue. Iya justru kan, jadi tuh yang saya nggak ikutan jadi, ya. Oh ternyata harus belajar ini, belajar itu gitu. Tidak mau dibocorin ya? Belajar bisnis lah ya yang pasti. Bisnis lah, yang penting uang nggak didiemin gitu lah ya, dan jangan berfoya-foya. Saya simpulkan seperti itu. Kita berkasih Enggak, yang penting gini, dari umur 20-an, aku memang ya nggak terlalu punya, mungkin nggak berlebihan lah seperti kayak gimana, cuman karena kan zaman dulu prize money-nya masih ini enggak ini. Tapi ya itu, berapapun yang lo dapat 100% nih, 70% at least lo kasih buat investasi yang bertumbuh. Jadi misalnya let's say lo punya 100 juta, 70 juta lo kasih, jangan kebalik. Maksudnya 30 jutanya yang dikasih. Jangan kebalik, lo 30 persenan aja, lebih adil lah ngomongnya. Jadi misalnya berarti 70 jutanya itu dibuat investasi yang bertumbuh, 37 jutanya lo mau beli baju, jam, apa aja, whatever you want, just buy. Jadi itu karena itu buat sekali lagi enjoy the life juga, menghargai diri dan ya, dan Pak yang pasti kan ada kebutuhan yang lain, ada misalnya keluarga, orang tua, dan yang pasti kita harus give back ke keluarga yang itu yang selalu aku prioritasin sih. Jadi 100% nih ya, 100% buat mungkin adik-adik yang nonton atau teman-teman, 100% itu ada bagi-bagiannya, terserah kalian. Nah kalau aku memang ada
kurvanya sendiri. Kayak gitu. Ini beda-beda Ada ya. persentasenya diagramnya beda sudah ada dari segi ke keluarga itu udah jadi prioritas kalau dalam kehidupan aku juga. Kak Grace terakhir, seberapa siap ninggalin bulu tangkis yang sudah membesarkan Kak Grace? Masih siap dalam apa? Dalam Ya, hati. Iya, Sekarang semua. enggak, ini sekarang. maksudnya gini. Ini belum meninggalkan. Iya. Jadi aku belum bisa memikirkan. Oke. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 4 tahun lagi loh baru. Oh, Berarti- 4 tahun lagi Olimpik 2024. 2024. Oh, Ini- 2024 di mana sih? Memang aku suka bikin yang penasaran Paris ya, Paris. gitu. Paris ya? Iya. Paris ya Olimpik ya 2024. Nggak tahu di mana. Suka-suka bikin penasaran gitu. Bikin jiper junior loh. Loh main di luar emang nggak bisa. Kan Oke. Baik. profesional. Profesional. Enggak. Oh, Enggak. Ya, begitulah. Belum membiarkan sana gitu ya. Iya, tapi ya gitulah, nggak bisa jawab sekarang mah. Oke, baiklah setelah ini selain bincang-bincang kita juga udah nyiapin challenge nih buat Kak G. Nanti challenge-nya seperti apa? Jadi gini, kita siapin ada Kak G kan lekat dengan dunia sporty ya maco lah ya. Atlet tuh lebih strong gitu. Strong. Muscle feminin apa tapi orang cepet jiper Iya sih. bro kalau sama atlet kan. Coba di feminin. Ototnya gimana gitu. Dari feminin bisa nggak? Challenge-nya adalah kita akan kasih pertanyaan. Pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa, karena pertanyaannya ini pernah ditanyakan di ajang Miss Universe, Miss World Seru nih, gitu. seru. Jadi akan ada 3 pertanyaan. Pertanyaannya ya begitu-begitu dan gua kasih Begitu-begitu waktu atau apa ya? 20 detik. Lo harus jawab. Jadi lo seolah-olah lagi di Miss World atau Miss Universe gitu loh. Oke, baiklah, gue kasih waktu lu 20 detik dari sekarang. Iya, ada 3 pertanyaan nih. Bentar ya. Udah siap belum? Ya, Der, siap ini, Der. aja. Waktu Der. 20 Oke. detik ya. Oke. Oke. Itu untuk satu pertanyaan. Untuk satu pertanyaan. Nanti gua setelah pertanyaan gua selesai baru waktunya dihitung. Boleh gue pas nggak? Enggak, kan ini challenge-nya lu jadi Miss Universe. Jadi lu harus behave ya jawabnya. Oh, iya. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan ini untuk pertanyaan Miss World tahun 2007. Dia pernah ditanya ini nih. Jika Anda ada di hadapan semua pemimpin dunia, apa yang akan Anda bicarakan dalam waktu 20 detik? Tentang kemanusiaan. Karena di dunia ini yang ada yang dibutuhkan itu adalah tentang kasih sayang kita terhadap orang lain. Suatu kita ada kasih sayang, gue rasa dunia akan damai. Oke, berapa Oke. detik Der? 16 detik. 16 detik. Luar biasa, Luar biasa. 16 detik. Cocok ternyata Itu ya. Miss Persahabatan PP PBSI. Oh, iya bener. Bener dong. Setelah gue udah siap nih, gue fokus banget. challenge-nya Gue nggak mau komentar. Challenge Gua fokus terlalu sih. challenging Gak ya. ada challenging, Ternyata buat gak ada. kaget. Pertanyaannya mudah ternyata. Cukup mudah nih pertanyaan. Pertanyaan kedua. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengulangi hidupmu kembali, bagian dari mana di kehidupanmu yang ingin kamu rubah? Dalam waktu 20 detik dimulai dari sekarang. Pengen bisa belajar Mandarin dari kecil, pengen punya environment, punya teman-teman Mandarin, Korea, Spanish, pokoknya pengen bisa belajar bahasa multi language itu is my dream. 13 detik loh. Dan jawabannya tentang bahasa ya Tentang kan, bahasa. biar punya sahabat lebih banyak di dunia Kenapa sih ini. Kak lu concern banget sama bahasa dan banyak banget bahasa? Enggak, gitu? karena bahasa itu membuat kita gini, menjadi yang gue pelajari. Jadi selain gue pelajari bahasa, kenapa gue mau pelajari, gue pelajarin juga. Ngerti gak? Kenapa sih? Gue jadi gue gak asal gue pengen, karena gue pengen, gue pamer gue bisa bahasa ini enggak. Jadi dalam sebuah otak, nah ini jadi bahasa. Itu okay. kalau enggak waktu kita kayak anak kecil kan, kita kan ada memori mbak, otak itu, jadi dia akan berkembang. Dia nggak akan jadi, kita bukan, bahasa tuh bukan bikin kita jadi lebih pinter. Iya. Terlihat pinter, orang lihat wah terlihat pinter ya orang lain, tapi justru tuh di dalam otak sini itu tuh berkembang. Dan ini akan melong last kita untuk kehidupan yang akan datang. Jadi waktu itu
itu dari itu ininya ya, ini kimia banget Mbak gua. Biologi banget ya. Biologi ya, kimia. Obrolan dengan tapi Gracia. yang paling Obrolan yang Gracia paling penting Poli itu hari. adalah sebenarnya komunikasi sih Mbak. Ya. Oke. Komunikasi sehari-hari, karena kita akan ketemu banyak orang, kita akan ketemu banyak individu. Dengan kita, kalau kita punya bisa bahasa mereka dan kita tahu bahasa mereka, itu akan lebih nyambung, engagementnya, bondingnya akan lebih dapat. Lu sangat Gitu. concern. Walaupun kita bisa, gue orang Indonesia, Mbak Naf orang Hong Kong misalnya. Nggak, kita iya, tapi kalau gue bisa bahasa, kita dua-dua bisa bahasa Inggris. Ya. Tapi bahasa ibu itu adalah paling nyantol di dalam kita. Jadi gue gimana caranya, mereka nggak usah bisa bahasa Indonesia, tapi gue yang pengen bisa bahasa Cantonese or bahasa Mandarin, itu yang gue lebih akan kayak gini, dan mereka akan nyaman, membuat orang lain nyaman. Nyaman ya. Iya, gue Senang membuat orang nyaman ya. iya, Tapi ada satu hal pengennya membuat orang lain nyaman sih, yang bisa dan aman ya, bukan Gak- nyaman ya. Iya. Kayaknya nggak nyaman deh, aman. Aman. Nggak kayaknya cuma satu bahasa yang bisa bikin nyaman orang, Kak. Bahasa hati. Asik. Dari mata. Mas Dery udah tambah jago nih. Dulu gemeteran loh. Sekarang udah bisa. Ya dalam Jantungnya tidak ya. Oke, terakhir nih, Baik. pertanyaan terakhir. Ini pemilihan Panjang ya selain. Miss Universe tahun 94, Bo. Wah, ya jadul banget. Jadul ya. Gue tanya nih, apakah artinya menjadi seorang wanita menurut Gracia Poli dalam waktu 20 detik dimulai dari sekarang? Menjadi seorang wanita itulah, wanita itu kuat itu dalam secara badan, secara jiwa, secara hati, secara roh, tubuh dan jiwa. Karena wanita itu bisa dibilang luar biasa dalam dia berkarir, dan mungkin dia bisa berkeluarga. Dan dia, Oke, jawaban gua kurang. baik. Sebenarnya gue masih banyak, tapi jawaban gua orang yang grogi ya, Justru ini loh yang Grogi, kita cari. iya. Jadi Pertanyaan jawaban terakhir tuh spontan. guys gitu ya. Aduh, udah capek gara-gara tanyain tentang bahasa. Kasih makan saya. Ya kan tadi kan semestinya langsung tanya Mbak, dah bahasa. Enggak, kan Gua justru sebenarnya melatih kan konsentrasi lu. ya gitu ya, dia lagi ya berarti gitu ya. Gua masih dalam 20 detik lu mau ngomong apa, gua masih tetap gini. Iya. Gua dengerin. Habis itu gue distract. Gua Iya. distract dulu Memang itulah kita ya, suka mendistract orang lain ya. Aduh. Dan ya itulah badminton fans, obrolan kita hari ini dengan Gracia Poli. Aduh, seru banget. Sangat inspiratif, sangat motivasional obrolannya. Iya. Sangat memotivasi. Aduh, semoga orang nyambung ya. Iya, iya. jadi kita dapat tadi pelajaran ya banyak banget, dari mulai rumah tangga. Dari bulu tangkisnya dulu, bulu tangkisnya dapat, rumah tangga, masa depan, ekonomi, biologi, bahasa, kita dapat semua tuh. Kelas apa? Iya, Apa gila. ini? Ini webinar. ini webinar ini ya, sekolah online ya. Oke, sekali lagi terima kasih Gracia Poli sudah hadir di Badminton TV. Terima kasih. Terima kasih loh kaget. Badminton fans, sekian dulu episode hari ini bersama Gracia Poli. Tunggu episode-episode selanjutnya di Badminton TV yang lebih menarik, lebih seru, dan pasti kalian gak akan dapat di channel lain. Waduh, luar biasa. Sebelumnya gue juga mau ngingetin, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel kita. Sebarin juga ke teman-teman kamu supaya konten menarik kita bisa sampai di telinga semua pemirsa Indonesia. Panjang ya. Jangan lupa follow juga Twitter dan Instagram Badminton TV di @badmintontv_id. Sekali lagi @badmintontv_id. Badminton Rangers pamit, Gracia Poli pamit. Dadah. Bye.